Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para pemirsa pecinta kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun Anda berada, kembali kita mengkaji tentang manusia dan waktu. Kita sedang bertarung dengan waktu. Setelah waktu subuh atau fajar, kemudian waktu siang, maka ada satu waktu yang juga Allah bersumpah atasnya, yaitu waktu asar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan waktu asar di dalam Al-Qur'anul Karim? Pernahkah kita merasa bahwa waktu berlalu begitu cepat? Seperti pasir yang habis di sela-sela jemari kita. Senja datang, hari berganti malam, dan hidup perlahan mendekati akhirnya. Dalam keheningan waktu asar, ada keindahan sekaligus peringatan. Waktu terus berjalan, tak pernah menunggu atau kembali. Hingga Allah bersumpah demi waktu asar, menjadi sebuah momen kritis yang menandai akhir siang dan awal malam. Sebuah metafora yang kaya makna tentang perjalanan hidup manusia. Bagaimana kita memaknai waktu asar? Bagaimana kita mengisi sisa umur kita sebelum semuanya berakhir? Mengawalinya dengan sumpah wal asri, demi waktu asar. Dari kata asoro, artinya memeras atau mengeluarkan inti. Dalam konteks waktu, menggambarkan bagaimana hidup kita itu hidup sedang diperas habis-habisan oleh waktu. Seperti sari dari buah hingga akhirnya habis. Atau kita sering sebut jus, itu diperas, asir dalam bahasa Arab. Asar bukan perihal satu waktu, namun terhimpit antara terang dan gelap. Siang memeras fisik dan pikiran kita, sedang malam hanya menyisakan kelelahan. Waktu adalah sumber daya terbatas yang terus menyusut, dan kita bergantung padanya untuk mencapai tujuan hidup, baik duniawi maupun ukhrawi. Jadi waktu asar itu bukan sekedar bagian dari hari, namun juga mencakup seluruh waktu. Dia adalah simbol keterbatasan, pengingat akan urgensi, dan ajakan untuk memanfaatkan setiap detik yang tersisa. Tahukah kita sejarah waktu asar? Dulu, orang-orang Arab terdahulu, kala asar tiba, mereka berkumpul sambil saling berbagi cerita. Ada yang curhat soal nasibnya yang berat, ada yang menyalahkan dunia karena merasa hidup ini tidak adil, sampai yang sibuk pamer soal garis keturunan dan harta yang melimpah. Waktu asar yang seharusnya jadi momen refleksi, malah sering jadi ajang ngegosip dan membanding-bandingkan kehidupan. Ternyata tidak jauh beda dengan sekarang. Misalnya di waktu asar, kaum ibu biasa berkumpul di teras rumahnya, lalu berbicara, saling bercerita. Ada yang bercerita tentang anaknya yang masuk sekolah unggulan, ada yang pamer barang-barang branded, ya. Ada yang kemudian juga sibuk nyinyirin tetangga, misalkan. Kadang obrolan yang tadinya ringan malah berubah menjadi saling sindir atau adu gengsi. Padahal momen asar itu Allah berikan buat kita rehat sejenak, ya, memikirkan tentang apa yang sudah kita lakukan hari itu dan kemudian kita evaluasi. Maka Allah menyebutkan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Artinya sebuah statement yang sangat keras dari Allah, menegaskan bahwa semua manusia itu sebenarnya merugi. Sampai akhirnya Allah memberikan pengecualian illalladzina amanu wa amilus solihat
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi ada 4 hal yang Allah kecualikan orang-orang yang melakukan 4 hal tersebut dari kerugian. Pertama iman, yang kedua amal saleh, yang ketiga saling berwasiat dalam kebenaran, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Inilah 4 modal utama agar hidup kita tidak merugi. Kuatkan keimanan kita, wabil khusus tentu di bulan suci Ramadan ini kita terus tingkatkan keimanan kita. Kemudian juga amal soleh kita, dan disitulah ada saling mengingatkan bahwa hidup kita tidak akan sempurna. Harus ada orang-orang yang mengingatkan kita kala kita salah, atau sebaliknya kita mengingatkan saudara kita kala mereka kemudian melakukan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.